Chun Yuxiong tidak sembrono. Dia benar-benar merancang skenario ini dengan sungguh-sungguh. Dia hanya memiliki satu kesempatan. Jika Chun Yeun tidak mengizinkannya untuk menjadi Lord, maka dia akan menggunakan ini untuk merusak citra Chunma. Jika Chunma tidak mendukungnya, maka seluruh anggota Sekte Iblis akan beranggapan bahwa Chunma tidak peduli akan kebangkitan Sekte Iblis. Chun Yuxiong mencoba menempatkan Chunma dalam dilema. Saat ini, dia masih menunggu jawaban dari Chun Yeun. Semuanya tergantung pada keputusannya. Dan akhirnya Chun Yeun menjawab, "Bagiku, semua yang kau rencanakan ini hanya untuk kepentinganmu saja, bukan demi Ordo Iblis Langit." Ternyata jawaban Chun Yeun hasilnya negatif. Mendengar itu, Chun Yuxiong merubah mimik wajah yang tadinya terlihat hormat. Dia mengangkat kepalanya. "Chunma, jadi kau tidak setuju jika aku menjadi Lord?" "Tentu saja aku tidak mengizinkan. Semua permintaan yang kau ajukan tidak masuk akal. Semuanya hanya demi keuntunganmu." Sayang sekali. Kalau begitu, aku tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Jadi sebelumnya, aku minta maaf melakukan ini semua padamu. Setelah mengatakan itu, Chun Yuxiong bangun dari tempat duduknya dan menjentikkan jarinya. Tiba-tiba perubahan terjadi di kursi tempat Chun Yeun duduk. Lantai di mana Chun Yeun berada dalam radius 2 meter bercahaya merah. Itu adalah medan listrik yang menghalangi orang yang tidak diinginkan mendekat. Lampu di dalam ruangan itu menjadi redup karena konsumsi daya energi yang begitu besar. Kursi tempat Chun Yeun duduk mengeluarkan belenggu logam untuk membatasi pergerakan kaki dan tangan Chun Yeun. Lelucon apa lagi ini, Chun Yuxiong? Sebenarnya, aku tidak punya dendam apapun terhadap leluhur. Aku hanya tidak mengharapkan jawaban seperti itu. Ini semua terjadi karena kau tidak mengizinkanku untuk menjadi Lord. Sambil mengatakan itu, Chun Yuxiong menatap seseorang. Dia menatap sang koki. Dengan sekejap, sang koki mengulurkan tangannya ke arah Chun Yeun. Dia mengeluarkan energi dingin. Seluruh tubuh Chun Yeun membeku, kecuali kepalanya. Chun Yeun benar-benar tidak dapat bergerak. "Chun Yuxiong, apa-apaan ini?" Chun Yuxiong tersenyum licik. "Apakah kau pikir aku tidak mempersiapkan segalanya untuk menghadapimu, legenda sekte?" Chun Yeun terbelenggu oleh borgol mekanis yang mampu menghalangi energi internal seperti yang digunakan oleh Biro Keamanan Publik. Namun borgol ini efeknya 100 kali lebih besar, apalagi saat ini tubuhnya membeku. Bahkan dalam radius 2 meter tempat Chun Yeun berada dialirkan energi listrik. "Walaupun kau adalah leluhurku, tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi dari sini." "Beraninya kau!" Bimakyeon marah. Dia mencoba untuk bangun. "Kau diam saja, jangan bergerak." Mong Junmu meletakkan pedangnya di leher Bimakyeon. Hal itu juga dialami oleh Shakina dan Yusohwa. Para bawahan Chun Yuxiong juga menempelkan pedang di leher mereka. Sayang sekali. Sebenarnya aku tidak ingin menggunakan pedangku untuk mengancam wanita-wanita cantik seperti kalian. Sam Makyum memperingatkan mereka.
Pada saat itu, Yusohwa menatap ke arah Koki dan berkata, bukankah kau adalah iblis es? Wow, ternyata kau bukan sekretaris biasa ya. Kyun Yuseong terkejut saat Yusohwa tahu identitas sang Koki. Koki yang bernama Yeo Moon Hyung adalah orang yang berbakat dengan masa lalu yang panjang. Wajahnya telah banyak berubah, jadi satu-satunya cara untuk mengenalinya adalah melihat kemampuannya. Dia dijuluki Iblis Es. Dia memiliki kemampuan untuk menciptakan badai es di area seluas 100 meter. Bahkan sebelum gatekeeper peringkat SS muncul, dia memiliki reputasi sebagai gatekeeper peringkat S. Dia sangat berbakat, sehingga orang-orang mengatakan jika peringkat SS ada pada saat itu, dia akan menjadi yang pertama. Bukankah seharusnya dia berada di penjara? Dia menghilang sekitar 8 tahun yang lalu. Seharusnya dia di penjara karena dia menggunakan kemampuannya untuk membunuh warga sipil. Kyun Yuseong memandang Chun Yeon dan berkata, aku bertemu dengannya saat aku mencoba mencari di mana penjara ayahku berada. Jadi bukan hanya para guardian yang mencari lokasi di mana ayahku berada. Aku juga mencari. Ternyata Chun Yuseong menemukan orang ini di dalam penjara rahasia ketika dia sedang berusaha mencari di mana penjara ayahnya. Lalu Chun Yuseong memandang seseorang yang sedang berdiri di belakang Chun Yeon dan berkata, lakukan sekarang. Baik. Wanita yang tadi menuangkan teh kepada Chun Yeon yang diduga seorang pelayan tampaknya bukan pelayan biasa. Dia mendekati Chun Yeon yang tubuhnya telah membeku. Mau apa kau? Tenanglah tampan. Aku tidak bermaksud menyakitimu, Tuan Chun Ma. Aku hanya mencoba mengubah persepsi Anda tentangku. Mengubah persepsiku? Saat Chun Yeon bingung, Chun Yuseong menjelaskan. Dia memiliki kemampuan untuk memanipulasi ingatan orang lain. Itu adalah kemampuan yang cukup berbahaya. Dia dan Koki di penjara. Dalam penjara rahasia. Kita tidak bisa membiarkan orang bertalenta seperti itu membusuk di dalam penjara, kan? Wanita ini adalah alasan mengapa Chun Yuseong tidak takut akan penolakan dari Chun Yeon. Karena jika Chun Yeon menolak, Chun Yuseong berencana untuk mengendalikan pikiran Chun Yeon. Betapa beruntungnya aku. Aku dapat mengendalikan dewa iblis. Chun Ma dalam genggamanku. Chun Yuseong benar-benar tertawa terbahak-bahak dalam hatinya saat memikirkan ini. Lalu pelayan wanita itu bertanya pada Chun Yuseong, bagaimana aku mengubah ingatannya, Tuan? Dirubah seperti apa ya? Oh, aku ingin memiliki guru yang peduli padaku. Buat ingatannya seakan-akan dia adalah guruku. Chun Yuseong benar-benar memperhitungkan sudut pandang orang lain. Tidak mungkin Chun Ma menjadi bawahannya. Yang dia butuhkan hanyalah dukungan dari Chun Yeon. Jika anggota sekte lain tahu bahwa dia adalah murid sang Chun Ma, siapa yang berani menentangnya? Lalu pelayan itu memegang tangan Chun Yeon untuk memanipulasi memori Chun Yeon. Tapi saat itulah Chun Yeon berkata, jadi ini sebabnya aku tidak dapat merasakan energi iblis pada tubuh kalian. Apakah itu juga termasuk dalam rencanamu? Bukankah itu sudah jelas?
Jika Chunma memerintahkan kami untuk melukai diri kami sendiri, pasti kami akan melakukannya. Karena kau memiliki energi iblis langit. Jelas, kami telah membuang energi iblis dalam tubuh kami. Jun Yuxiong telah mempersiapkannya dengan matang. Walaupun energi iblis mampu memperkuat seni bela diri mereka, tapi mereka membuangnya hanya untuk terbebas dari kendali Sky Demon Order. Maafkan atas ketidaksetiaanku, leluhur, tapi tenang saja. Jika sekte iblis telah bersatu kembali, aku pasti akan meminta maaf. Jun Yuxiong sudah tidak menyembunyikan perasaannya lagi. Dia benar-benar merasa senang bahwa dia berhasil menjebak Chun Ye-won, sang Chunma yang agung, dengan rencananya. Kau ingin meminta maaf setelah melakukan semua ini? Tatapan mata Chun Ye-won dipenuhi rasa kekecewaan. Jadi, seperti ini akhlak dari keturunanku. Mengapa moral keturunanku serusak ini? Apakah menjadi penguasa sekte lebih berharga daripada hormat terhadap leluhur? Jadi gelar Chunma tidak berarti bagi mereka. Jun Yuxiong yang merasakan tatapan kekecewaan Chun Ye-won mencoba bercanda. Oh, aku yakin tatapan emosi itu akan segera berubah menjadi tatapan kasih sayang kepadaku. Cukup, kau telah melewati batas dan kau harus membayarnya. Tiba-tiba pelayan wanita itu batuk darah. Dengan wajah pucat, dia memegang dadanya. Sambil melangkah mundur, dia menjauh. Dia terus menjerit sambil mengejang. Hatiku, mengapa dengan hatiku? Hatiku seperti tertusuk. Jun Yuxiong terkejut mendengarnya. Tapi kejutan tidak berakhir sampai di sana. Lapisan es yang menyelimuti tubuh Chun Ye-won retak. Melihat itu, Jun Yuxiong tercengang. Ada apa ini? Chun Ye-won seharusnya tidak dapat bergerak karena dia tidak dapat mengeluarkan energi internalnya. Brengsek. Sang koki yang melihat bahwa es yang dibuatnya retak mengulurkan tangan pada Chun Ye-won lagi. Energi dingin melesat ke arah Chun Ye-won lagi. Dan kali ini dia bertujuan untuk membekukan seluruh tubuh Chun Ye-won. Tapi tidak terduga, tubuh Chun Ye-won berkobar oleh api. Tubuh Chun Ye-won terbakar dan semakin membara. Panas yang memancar dari tubuhnya di luar imajinasi. Energi es milik koki berubah menjadi air, bahkan menguap. Melihat itu, sang koki panik. Dia mencoba meningkatkan lagi energi dinginnya. Tapi sebelum itu terjadi, tubuh sang koki terangkat dan melayang ke arah tangan Chun Ye-won. Api mengalir dari tangan Chun Ye-won yang mencekik leher sang koki dan tubuh sang koki meledak. Sang koki tewas bahkan tanpa dia sempat untuk berteriak. Dalam sekejap, tubuh sang koki berubah menjadi abu. Tidak mungkin. Mengapa ini terjadi? Jun Yuxiong terkejut dan berdiri. Lalu Chun Ye-won menoleh ke arahnya dan melangkah maju. Dari setiap langkah yang diambil oleh Chun Ye-won,
lantai di sekitarnya retak. Chun Yuxiong benar-benar panik. Meskipun dia telah merencanakan ini semua dengan matang, dia masih tidak dapat mengendalikan Chun Ye-won. Bagaimana mungkin ada seseorang yang masih tidak terpengaruh oleh begitu banyak belenggu yang mencengkeramnya? Borgol anti energi internal telah mengekangnya, bahkan tubuhnya telah dibekukan. Juga ada medan listrik di sekitarnya. Mengapa dia masih tidak terpengaruh? Dalam kepanikan Chun Yuxiong, dia menoleh ke arah para bawahannya. Dia ingin memerintahkan para bawahannya untuk menghalangi Chun Ye-won mendekatinya. Tapi saat dia menoleh ke belakang tempat para bawahannya berada, dia terkejut. Dia melihat para bawahannya telah tergeletak di lantai. Dia melihat Sakina sedang memegang jantung yang masih berdarah-darah sambil jongkok di salah satu perut bawahannya. Sakina menoleh ke arah Chun Ye-won dengan wajah bahagia dan bertanya pada Chun Ye-won, "Yang mulia, bolehkah aku memakan jantung ini?" Ternyata Sakina telah membunuh salah satu direktur. Menyadari hal itu, direktur lainnya mencoba menyerang Sakina. Tapi tubuh mereka menancap di lantai karena tekanan gravitasi yang dibuat oleh Yu So-hwa. Saat mereka mencoba menahan tekanan, Yu So-hwa hanya menggerakkan jarinya ke bawah. Tubuh mereka semakin tenggelam, bahkan terdengar suara tulang-tulang yang remuk. Apa-apaan para sekretaris itu? Siapa sebenarnya mereka? Chun Yuxiong benar-benar terkejut. Dia menduga mereka hanya sekretaris biasa, tapi mereka ini monster. Wajah Chun Yuxiong pucat. Otaknya berhenti bekerja. Dia tidak mampu memikirkan apapun lagi. Dia benar-benar tidak mengerti dengan apa yang terjadi di sini. Chun Ye-won terus melangkah maju mendekatinya. Hawa membunuh Chun Ye-won mengintimidasi. Chun Yuxiong benar-benar panik. Dia mencoba mundur, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Itu bukan karena dia takut, tetapi energi yang sangat besar menahan tubuhnya untuk bergerak. Jelas, siapa yang melakukan itu? Leluhur, tenanglah. Apakah tidak bisa kita bicarakan secara baik-baik? Ingatlah, aku adalah keturunanmu. Aku adalah darah dagingmu. Menyadari bahwa Chun Ye-won ingin membunuhnya, dia mencoba mengubah taktiknya. Dia mencoba untuk berlutut dan memohon ampun. Tapi saat dia menunduk untuk mencoba berlutut, dia melihat garis horizontal merah di kedua pahanya. Siapapun tidak ada yang menyadari kapan Chun Ye-won melakukannya. Kedua kaki Chun Yuxiong ditebas. Chun Yuxiong benar-benar menjerit kesakitan. Akhirnya, tubuh yang tanpa kaki itu terjatuh ke lantai. Chun Ye-won menginjak kepala Chun Yuxiong yang sedang menggeliat kesakitan dan menekannya. Dia menginjaknya begitu keras hingga kepalanya seperti mau pecah. Leluhur, kumohon, maafkan aku. Leluhur, maafkan aku. Chun Yuxiong memohon dan terus memohon. Leluhur, aku adalah keturunanmu. Aku adalah darah dagingmu sendiri. Chun Yuxiong terus memohon, tapi Chun Ye-won menghiraukannya. Dia menginjak semakin keras hingga
Suara retakan tengkorak terdengar. Dengan angkuh, Jun Ye-won menjawab, "Kau pikir aku peduli?"